meter, hayya 'alas shalah, asam urat umat. Sepedaan setiap minggu kuat dodor bolak-balik. Wah, kuat. 10 meter datang ke rumahnya Allah, tidak kuat. Itu tidak diberi nikmat yang paling mahal di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah sampai ini nikmat yang tertinggi. Orang bisa datang ke pengajian kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak kira hadir sama Allah. Gini lagi? Tidak kira hadir. Tidak kira hadir. Orang yang lebih sehat dari sampean banyak, tapi tidak hadir. Orang yang lebih banyak uangnya dari sampean banyak, tapi tidak hadir. Sampean bisa dihadirkan oleh Allah, digerakkan kaki dan hatinya sehingga nyampe ke tempat ini. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini ya, alhamdulillah. Ini Rasulullah SAW. Terus Rasulullah apa lagi? Rasulullah ini rukun, Pak. Rasulullah ini, Islam ini kan hablum minallah, hablum minannas. Rukun sama saudara, rukun sama tonggo, ini terutama. Apalagi warga perumahan datang ke tempat ini tidak bawa tulur, tonggo jadi tuh. Kadang mau ketemu itu sorot. Kalau di perumahan saya itu jarang ketemu. Sibuk semua kalau siang. Kalau maghrib tutupan pintu. Kalau di sini enggak kan ya? Enggak beda maksudnya. Kalau sibuk, kalau pengajian kumpul itu bagus. Allah. Malam minggu kumpul bagus. Rangkul jadi tulur, enggak boleh tukaran. Karena kita hakikatnya nitip mati. Kalau sehat enggak perlu dititipi. Sehat mau kemana kita jalan? Rekreasi oke. Ke Pulau Merah oke. Ke Watu Dodol oke. Kalau sakit enggak oke. Butuh tong. Kalau enggak nyopok, siapa yang mau gotong kita? Kan itu. Saya pernah di perumahan saya itu dulu ada orang meninggal dunia. Dia sibuk kerja, setiap hari kerja. Tonggonya ada hajat nggak pernah istrinya tok yang hadir. Bahkan ada orang meninggal dia nggak pernah tahlilan, karena di situ ada tahlilan. Ya. Ada yang juga tidak tahlilan, tapi tahlilan tidak wajib ya. Tahlilan tidak wajib. Umpama di sini tidak mau tahlilan, tidak usah repot sudah. Tidak usah tahlilan, tidak usah biar tidak tukaran. Kalau mau tahlilan, oke, tahlilan. Yang tidak mau tahlilan, ya sudah tidak usah tahlilan, beres kan? Saya kalau datang ke jenazahnya orang yang nyolati orang, saya tanya sama tuan rumah. Nanti habis sholat, apa ada tahlilannya, apa langsung doa? Ustaz di sini tak usah tahlil langsung doa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, langsung doa. Beres. Saya tanya begitu, takutnya benturan. Jangan sampai tukaran gara-gara tahlilan, tidak tahlilan. Tahlilan oke, tak tahlilan oke. Pakai kunut oke, tidak pakai kunut oke. Yang penting tidak tukaran. Saya kalau ngimami di masjid ini BKBR, saya punya sering di situ. Saya tanya, di sini pakai kunut? Enggak Ustaz. Oke, enggak pakai kunut sudah beres. Ngapain? Enggak usah kaku kita jadi Islam ini. Yang sering tukaran ini yang kaku hanya tahu dalil satu ini tukaran. Yang buktinya wudhu Pak. Nah ini Pak, kefiki sedikit. Wudhu ini Pak, nyentuh suami istri menurut Imam Syafi'i batal. Kalau menurut Imam Malik, suami nyentuh istri ndak apa-apa asalkan ndak keluar syahwat. Pokoknya ndak ada setrum. Megang istri anteng aja. Biasanya yang tua juga kalau nemu nyekel langsung langsung tegangan tinggi kan gitu. Itu batal katanya Imam Malik. Kalau ndak ada tegangan ndak batal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah punya tegangan, ndak punya tegangan, yang penting tak dilebok, ndak batal. Beda kan ulama. Makanya pas kita yang dibawa tukaran kan lucu. Sudah. Sampai menyentuh suaminya ikut Imam Malik tidak batal, monggo, berarti ikut Imam Malik. Wuduknya juga harus ikut Imam Malik. Kan gitu. Wuduknya Imam Syafi'i, batalnya Imam Malik, ya enak ke cewek ya. Gitu caranya Bu. Kapan sudah ada yang sorong?
Biasanya Imam Abu Hanifah di Irak nyentuh suaminya tidak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i di Banyuwangi banyak nyentuh istri batal. Kalau saya nyentuh istri batal. Makanya kalau saya salaman sama istri, kalau istri mau salaman, saya mau keluar, saya pakai sorban ini. Nah ini ada salaman udah, nggak nyentuh, ada alasnya. Apa diakali gitu, beres sudah. Apa ini? Gitu ya? Gampang ya kalau tahu gampang, nggak tukaran. Nah ini, baik. Tahlilan, nggak usah tukaran. Yang penting karena di perumahan ini kan bermacam-macam ya. Ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Wahabi. Nggak usah tukaran. Saya di Mendut punya rutinan di Mendut setiap ahad subuh. Ya ada yang Wahabi. Ya semua saya rangkul, alhamdulillah masuk semuanya. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada. Ayo kita bersama-sama. Gitu ya. Islam bukan Muhammadiyah, Muhammadiyah bukan Islam, NU bukan agama, hanya organisasi. Yang membedakan orang itu agama itu adalah kemampuan akalnya. Kalau dia pengetahuannya luas, tidak gampang nyalahno orang. Yang sering nyalahno orang itu berarti ilmunya kecil sedikit. Ibarat tahu berita hanya baca jawab pos saja. Dia tidak dengarkan berita di TV, tidak lihat di medsos. Tapi orang yang di koran jawab pos baca, di medsos lihat, di TV lihat, tahu semuanya. Luas, semakin banyak ilmu semakin luas. Gitu ya? Ini baik lagi, kembali lagi ke ceritanya Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini nyuruh rukun. Sholat memang nomor satu Pak, tapi bukan satu-satunya. Sholat memang nomor tapi bukan satu-satunya. Makanya kalau ada orang ngomong gini, saya tidak cocok sama tonggo, tidak popo, yang penting saya cocok ke Allah, itu tidak cocok. Itu berarti tidak cocok. Orang yang cocok ke Allah, tonggonya pasti senang sama orang itu. Itu cirinya orang yang cocok ke Allah. Tonggonya pasti senang. Tapi kalau tonggonya loro hati kabeh, walaupun sholatnya tidak mulai-mulai di masjid, pastikan orang itu tidak cocok ke Allah. Berarti sholatnya tidak ikhlas atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kirinya orang. Makanya kiai-kiai itu semuanya senang sungkan di tengah masyarakat ini. Maling-maling takut, rampok takut. Padahal kiai lemes. Andainya disontok itu langsung jembalin ini. Tapi rampok-rampok takut, mau ngadep aja takut, keringetan. Padahal tak dia apa-apain. Ya disitulah orang yang cocok ke Allah, diberikan aura oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi sholat nomor satu, tapi bukan satu-satunya. Yang paling utama adalah rukun. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya besok yang akan dipanggil oleh Nabi Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, katanya Allah. Besok yang akan dipanggil sama Nabi, tidak usah kita ngaku-ngaku, Nabi yang manggil kepada kita. Sini, katanya Nabi besok. Semua seluruh dunia ini kan kepengen kumpul sama Nabi, kepengen sahabatnya Nabi. Tapi Nabi tidak peduli. Nabi bahkan yang ada dipanggil sendiri. Siapa itu? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang yang keras kepada orang kafir, tapi penyayang kepada orangnya. Keras kepada orang kafir ini bukan nyontok. Itu bule itu sontok langsung. Bukan. Itu ada tulis itu bom. Bukan itu keras. Keras itu tidak gampang katut, tradisinya orang kafir. Gitu. Maaf orang kafir pakai maaf sekali pakai tato, orang Islam jangan pakai tato. Kan gitu lah. Orang tua tidak sholat, bukan Islam tidak sholat, sudah badannya penuh, tidak apa-apa kita sholat karena pakai tato wudhu tidak masuk, tidak sah. Ya jangan pakai tato. Itu bedanya. Tidak tato itu keras namanya. Perempuan turis pakai kato, ya sampean jangan pakai kato, kan gitu. Ini namanya kuat, tidak katut sama tradisinya orang kafir. Tapi banyak di sungai-sungai
kayak di mana di Denpasar. Ya, di desa-desa mandi di sungai gitu ya. Turis kayak gitu di Bali itu orang Islam banyak katut. Kayak pengajian di Bali loh. Semua turis-turis aduh udah kuat kalau di sini saja ini. Tidak kuat walaupun kiai tidak kuat, sama saja kiai sama namanya kiai, namanya laki-laki sama. Tidak bisa dihindari dari laki-laki harta sama cewek. Kalau ada orang ngaku saya tidak getar sama sekali ke cewek, tidak waras. Tidak normal. Ini kiai itu kenapa kiai itu jarang keluar? Karena kiai takut tidak mampu, makanya tidak metuis, tidak keluar sudah. Kenapa? Tidak kuat sudah maksiatnya sekarang banyak. Maksiatnya keluar pintu sudah ya Allah. Yang namanya paha itu gimana? Tidak nyari sudah ada di depan. Eman gitu. Tidak nyari. Saya pernah dulu ada tamu ya, di rumah waktu saya di perumahan sana. Artis Banyuwangi. Pakai jilbab, bawahnya roknya sini. Gimana? Kan mending bawahnya ditutup ya. Ini kepalanya tuh yang ditutup pakai jilbabnya, sininya melontrong ini. Istri saya panggil, nih pakai tadi kan sarung tutup. Ini bukan malaikat tak kuat nih. Aduh, Allah gitu ya. Laki-laki semua sama. Semua sama. Cuman yang membedakan ini kita mampu menahan apa tidak itu. Kalau senangnya semua sama. Jadi, baik kembali lagi. Untuk apa kita? Niru Nabi Muhammad bagaimana? Keras kepada orang kafir, tapi ke orangnya ini baik, Pak. Nabi Muhammad ke orang kafir bagus. Ada orang buta, disuapi sama Nabi. Pengemis, buta. Bencinya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Disuapi Pak sama Nabi setiap sore. Setiap sore Nabi datang disuapi. Disuapi Nabi sambil ngomong. Nah, dia tidak tahu kalau di depannya Muhammad yang dibenci. Nah, kamu api, kocok-kocok Nabi Muhammad yo. Enggih, katanya Nabi Muhammad. Coba saya. Nah, kamu bagus, jangan kocok Nabi Badri ya. Kira-kira saya Badri. Dia ngomong benci ke saya. Kira-kira tak mundur saya. Untuk apa? Untuk nyompok sekalian. Sudah disuapi, benci ke saya sotok. Udah gitu sekalian biar tergeletak sudah KO gitu. Ya, tapi Nabi Muhammad itu sampai wafat Pak. Disuapi tiap hari sampai wafat. Nabi Muhammad sampai wafat. Dan orang ini tidak tahu kalau yang nyuapi Nabi Muhammad. Ini Pak, ini contoh kalau kita beramal tidak usah cerita-cerita. Ini sekarang tidak diumumkan ngambur. Saya pernah di Dadapan dulu nyiarkan. Saya biasanya nyiarkan sumbangannya jamaah dari bu siapa nyuman sodako 100.000 untuk almarhum ini almarhum saya baca. Suatu ketika saya kesusu tidak dibaca. Bulan berikutnya tidak ada yang nyumbang. Saya tanya ke takmir, kok tidak ada yang nyumbang ini? Sampean kemarin bulan kemarin tidak dibaca, ngambul sudah Ustaz. Jadi rasa ngambul sudah. Ya, ini lagi ini orang yang sering dan sekarang orang tuanya sedekah untuk orang tuanya Al-Qur'an, enggak usah dikasih fotonya orang tua. Sedekah Yasin biasanya kan dikasih fotonya orang tua nggih, yang meninggal dunia ini. Enggak usah. Kenapa? Karena orang tua kita belum pantas untuk nempel di Al-Qur'an. Sampai ngasih Al-Quran sudah niat ini sedekah ibu saya, taruh ke takmir biar ditaruh di masjid. Sudah nyampe itu sudah taruh sudah beres. Di Mekah Madinah itu kan sedekahnya orang semua ya. Masa ada fotonya? Yang pernah ke Mekah, itu Al-Quran wakafnya orang, tidak ada foto-fotonya. Jadi tidak usah kasih foto, tidak usah. Sekarang ditambah lagi ketika caleg ini, foto-foto. Masya Allah, iya, tidak pantas kita, mungkin kita ini di selama hidupnya tidak pernah ngoto Al-Quran, fotonya ditaruh di Al-Quran. Jadi kalau sedekah Al-Quran, sedekahi sudah, tidak usah kasih foto, tidak usah kasih nama, itu sudah tertera sudah, tidak kira hilang di hadapan Allah. Niat sampean Bismillah, ini sedekahnya orang tua saya, beres sudah, beres sudah, beres sudah.
Selesai mesem orang tua kita di alam barzah. Kalau tidak percaya, ayo mati dah. Kalau tidak percaya, dites nyampe apa enggak gitu. Nyampe sudah. Nyampe gitu kan. Apalagi tiap Jumat itu Pak, sampai ada kota amal naruh 50.000, 20. Ampuni ya Allah, barokah sedekah ini ibu saya, bapak saya, ampuni ya Allah. Taruh sudah. Tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Ini takmir baca kayak di Baitur Rahman. Dari hamba Allah 100.000, almarhumnya 80. Anggap 2000-an itu. Ngetul arwah. Jual beli arwah. Gitu ya. Tidak usah banyak-banyak. Sampai itu tiap hari cukup kita. Uang taruh sudah. Untuk almarhum saya ya Allah, terutama bapak ibu, itu jangan lupa. Yang sudah meninggal dunia, jangan sampai dilupakan nih. Apa katanya Allah? Inna arwah ini yaktina kulli lailatin. Arwahnya orang mukmin ini yaktuna ila sama itu dia fi kulli lailatin. Rohnya orang mukmin turun ke alam dunia setiap malam, Pak. Setiap malam. Makanya orang tua dulu kan ngomong gini, nah jangan buang kura-kura di pintu ya. Kan gitu ya. Cuma orang tua dulu tidak tahu dalilnya Pak, tapi ngerti isinya. Orang sekarang tahu isi, tahu bacaannya, tidak ngerti isinya. Gitu. Orang tua dulu ini sekali ngerti, dilakoni temenan, sekarang dientengin. Ternyata arwah ini turun setiap maghrib. Inna arwahal mu'minuna ya'tuna ila samai dunya fi kulli setiap malam. Ada riwayat setiap malam Jumat. Kemana? Wa yakifuna bihidai buyutihim. Kata Nabi, berhenti di rumahnya masing-masing. Ibu saya ya berhenti ke rumah saya. Tidak ada ceritanya arwah bingung tanya ke Pak RT. Tidak ada, langsung datang. Pindah kemana sampai diparani? Tahu. Ngapain? Wa yunadi bi sautin hazinin alfa marrah. Nyeluk-nyeluk Pak, panggil-panggil dengan suara yang melas. Diulang-ulang sampai pagi. Sampai anaknya ngirim doa. Kalau sampai subuh kita ini tidak ngirim doa, ditunggu sampai subuh. Kalau sudah ada subuh tetap tidak doa anaknya, baru pulang ke tempatnya di Iliyin di langit ketujuh. Kalau arwahnya orang kafir ditaruh di bumi yang ketujuh, namanya Sijin. Insyaallah turun ke dalam bumi. Ya di sana kuburan itu jasadnya, rohnya ditaruh di langit ketujuh. Siapa yang dipanggil ini? Biar semen ingat setiap malam, tidak kesusu ulang wiridan itu. Biar wiridan sebentar, biar tahu dalilnya. Sekarang ini kan sidik-sidik takut dalilnya. Endi dalile. Doakan orang tua sih takut dalil. Ini pertama yang dipanggil sama arwah ini, ya ahli, keluargaku, katanya arwah. Yang kedua wa qoribi, saudaraku, saudaranya yang mati ini diceluk. Kalau yang mati kakaknya, adiknya diceluk. Bebeknya dipanggil, pamannya dipanggil, itu qorib. Yang ketiga, walad, anaknya, jelas anaknya, panggil. Yang keempat, yaman sakanu buyutana, orang yang nempati rumahku alias orang yang ngambil warisan. Kayaknya ojo enak-enak yang ngambil warisan. Setiap malam diparani saya. Makanya orang yang sering ngambil warisan ini ingat, setiap malam diparani oleh arwah. Terus wala bisu siabana, orang yang pakai bajunya, ya bajunya yang meninggal. Kalau di desa-desa itu tiap 40 hari atau 1000 hari disedekahi baju, atau bajunya yang meninggal dunia disedekahkan. Itu diparani yang ngambil. Sampean kalau takut, saya berani, kasih saya saja. Umpama takut, ya. Tapi pokoknya yang bagus, kalau lain tidak juga. Gitu ya. Terus yang terakhir, ya maka samu amwalana, orang yang menghabiskan hartaku, katanya Allah. Yang pernah disekolahkan dibiayai, yang pernah mondok dibiayai, yang pernah kuliah dibiayai, itu dipanggil. Diceluk sama yang meninggal dunia. Setelah selesai,
hal minkum yadhkuruna wa yatafakkaruna fi ghurbatina, katanya Allah. Enak, kamu kok enak, rumah kau pakai, mobil kau pakai, aku yang mati kenapa kau lupakan? Ya Allah. Kita ingat orang tua yang meninggal ngenteni penampan, sampai lupa mana wis kuburan ini. Gitu ya. Saya lebaran kemarin ada teman, ada orang ya di sampingnya mertua saya ngaji. Setelah ngaji Yasin selesai, istrinya datang. Apa kata istrinya? Pak, kok ngaji di situ? Itu kuburannya emak di situ tuh, katanya, luput. Dari saking seringnya ngaji di tempatnya orang. Nah ini arwah datang. Gimana caranya? Kita nggak usah baca Yasin terus tahlilan, cukup khususan, nggak usah pakai bahasa Arab ya kalau ngerti. Kalau potongan kita semua nggak usah bahasa Arab, langsung bahasa khusus almarhum fulan 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 fulan, ampuni ya Allah, Al-Fatihah, beres. Saya kalau baca Fatihah, mulut sering stroke umpama. Nggak usah baca Fatihah, langsung uangnya kasih. Nih sedekahnya emak, beres. Ini sudah Fatihah nggak moco, sedekah belit, nggak ada sudah. Ya, itu caranya ke orang tua, ya. Kalau ke orang tua, makanya katanya Nabi, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Baguslah kalian ke orang tua kalian, anakmu akan aku bikin bagus ke kalian, katanya Nabi. Kalau kita kepengen hari tuanya dirawat oleh anak, rawatan orang tua kita hari ini. Kalau kita besok sakit kepengen dijaga sama anak, kalau punya orang tua sakit, jagaan. Oh, kita menggendong anak sakit 3 hari aja ngeluh ya. Ya Allah, kejeding aja. Duh, mana duh, kapan sembuh kali nambeng ini, mati-mati wes. Sampai banyak yang ngomong seperti itu. Tidak telaten. Padahal orang tua ngerawat kita dulu sabar, kencing dingin-ngei ibu. Masya Allah, orang tua kita ngerawat ibu sakit seminggu, ngeluhnya minta ampun. Ya, ini ya, anak ibu orang tua membesarkan anaknya 4, mampu sampai kuliah. Anaknya 4 tidak mampu membesarkan, merawat ibunya 1. Tukaran. Kamu yang dapat rumah yang bagus, kamu yang harus merawat ibu. Saya dikasih rumah yang elek. Gara-gara rumah tidak merawat ibu. Masya Allah. Gitu ya. Makanya kan sekarang kan seperti itu. Ini ajar Rasulullah. Rasulullah ada ibunya susuan, Halimatus Sa'diyah, sorbannya digelar di bawah. Kan dulu udah ada karpet, disuruh duduk ke Halimatus Sa'diyah. Sini bu, kira-kira begitu kalau sekarang. Duduk, diduduki kepalanya, sorban di kepalanya. Padahal Halimatus Sa'diyah ngerawat di Rasulullah cuma 5 tahun. Bagaimana dengan orang tua kita yang ngerawat mulai kecil, membesarkan kita, menyekolahkan kita, mengkuliahkan kita, dan menikahkan kita, berapa puluh juta itu habisnya menikahkan kita. Dan sekarang kita jadi orang seperti ini. Pertanyaannya, apa yang telah kita berikan kepada orang tua kita? Di nomor 1 kan orang tua sama Nabi Muhammad. Kita sekarang, kita beli spring bed orang tua, sisanya kasur yang sudah banyak kutunya dikasih orang tua, anaknya spring bed. Gimana lagi? Aduh lagi. Apa katanya dauhnya guru saya Habib Hasan Baharun almarhum Bangil, anak yang kasurnya lebih bagus dari ibunya itu termasuk durhaka kepada orang tua. Lihat kasurnya sampai nanti, dan lihat kasurnya orang tua. Insya Allah gitu ya. Saya sendiri, orang tua saya tinggal bapak di Sebagus. Saya belikan kasur, dia tidak mau tidur, tidak bisa tidur kalau empuk. Jadi kasur yang lama, dan lagi punya kenangan sama ibu. Jadi kasur yang lama itu yang atus ditiduri. Saya sampai sekarang tidak berani tidur di kasur, saya tidur di karpet. Biar merasakan juga atos badan ini seperti atosnya bapak saya tidur. Sampai segitu ya, saya takut masuk golongan durhaka kepada orang tua. Ada orang ibadah 700 tahun minta ampun karena hanya apa? Hanya perkiraan.
Waktu lewat rumahnya lantai 2, ada batu tanah jatuh, disangka ada ibunya. Minta ampun 700 tahun di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman yang diutus oleh Allah bilang, dulu kamu waktu lewat di atas, ibumu ndak di situ. Sampai segitunya. Kenapa? Sebab kalau sudah kita punya dosa sama orang tua, durhaka, pahala yang mana lagi yang akan kita bawa, diandalkan di hadapan Allah? Nggak ada. Kita ibadah 50 tahun hebat, sedekah 50 tahun ibadah, nggak pernah berdosa. Sekali mendelik ke orang tua, beres yang 50 tahun. Selesai. Habis yang umroh tiap tahun, habis yang haji, habis yang nyantuni yatim, habis yang nyumbang sana nyumbang sini, wassalam semuanya. Selesai. Allah. Itu ya. Nah ini Allah itu. Dan yang terakhir ini dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau subuh itu membangunkan putrinya Fatimah. Subuh. Fatimah, as-shalah, as-shalah, katanya. Diketok pintunya. Padahal Fatimah punya suami lah. Siapa suaminya Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib terkenal semalam sholat 1000 rakaat, tidak kurang dari 1000 rakaat. Insyaallah. Ini ya, memang di Mekah sama Madinah ini waktunya kayak lama, Pak. Coba sampean yang pernah ke Mekah, sampean silahkan dites sendiri. Maghrib ke Isya di Indonesia sama 1 jam jaraknya. Di sana juga 1 jam. Maghrib ke Isya itu. Saya di maghrib di sini, maghrib baca sholawat 1000, sudah sholat wassalamualaikum, tinggal 10 menit sholat mualid. Di sana itu 1000. Sholawat 1000 itu belum baca la ilaha lagi 1000 itu belum sholawat, padahal juga 1 jam. Memang kayak molor waktunya, berkah. Jadi tidak salah orang dahulu sholat 1000 rakaat kok nutut, berkah waktunya, karena tidak ada maksiat di Mekahnya. Kalau di Jeddahnya sudah banyak, sudah ada jilbaban, sudah ada kan gitu. Kalau di Mekahnya sudah batak semuanya. Hotel-hotelnya tidak ada tempat mesum. Sholat sudah untuk orang-orang yang mau ibadah. Kan seperti itu. Berkah waktunya. Coba ya, di Mekah Madinah. Ayat itu. Bisa Sayyidina Ali 1000 rakaat. Tapi diketok, ini artinya apa? Ini pelajaran buat kita. Kita ke anak, walaupun kawin, Pak, tetap masalah sholat harus ikut campur. Kita tidak boleh ikut campur anak masalah ekonomi. Apa katanya anak sudah? Anak mau kerja gini, terserah. Tapi masalah sholat harus ikut. Anaknya jilbaban waktu dengan sampean belum kawin, setelah kawin udah ikut suaminya, lepas jilbabnya, itu tanggung jawab. Bu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saya sholat, umpama bapak sholat, tak pulang-pulang mesti sholat, tak habis. Sponsor lah. Gitu ya, biar tidak ngantuk. Ya, sholat, sesuai sholat. Bapak ini, saya bapak ini, suami sholat bagus, tahajud bagus. Anaknya tidak sholat. Besok saya sampean tetap dimasukkan ke nerakanya Allah. Saya sampean sholat lah, istri tidak sholat, sampean menang, tetap saya sampean masuk neraka. Tapi kalau suaminya tidak sholat, istrinya sholat, anak sholat, sampean tidak usah khawatir, tetap surga sampean. Suaminya yang tenggelam sendiri. Itu daerahnya. Makanya sampean, Bu, kalau suaminya tidak sholat, tidak usah ngamuk-ngamuk. Ini mau banguni suaminya karena sholat. Ini suami apa? Tendang-tendang suaminya. Kebetulan suaminya peti. Tidak usah, Pak. Tidak sholat mas subuh, capek. Mungkin dibanguni. Tidak usah ngamuk-ngamuk. Karena sampean tidak katut. Kalau suami tidak sholat, sampean selamat. Tapi kalau suami, Pak, istri tidak sholat, nyelam kita. Masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi, ini nasihat Nabi, ini dari Allah. Ini untuk ini kita murudan, untuk introspeksi. Kita sholat di mana sekarang? Kita ke keluarga di mana? Kita ke orang tua yang sudah meninggal di mana?
ke orang tua yang hidup kita gimana? Renungkan dan tanyakan kepada tambah diri hari sendiri. tambah Ayo kita tambah berbaik dekat dengan kesempatan. Kalau tidak nanti besok kita ini kapan kita tambah hari berbaik tambah gagah. Yang tambah setiap mulai mulai berani orang. kalau tidak kapan nanti besok. besok Yang mulai dari dari kemarin kita sibuk kerja tidak pernah sholat, setiap mulai dulu berani orang tua apa Sangu yang mana yang kita bawa menghadap Yang mulai dari kemarin kita sibuk kerja tidak pernah sholat. oleh karena itu lewat Maulid Nabi marilah Sangu kita yang mana berdoa, yang kita mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Oleh karena itu dalam Maulid Nabi melaksanakan perintah Allah, mudah-mudahan dijauhi dari diberikan hidayah oleh Allah. Al-Fatihah mau melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya na'budu wa nasta'inu mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa langsung. Ya na'budu wa nasta'inu mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa langsung. Sallallahu tabaraka wa sahabati rasul hamdan min syai'in wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-rizqa wa ghina wa husna al-'afiyah wa al-mu'amala al-ahad innaka antal wahhab innaka antal wahhab rabbana Allahumma ya Allah min ladunka hadana ya Allah wa hasanil ahwal innaka bi-hawlika wa quwwatika ya aziz Allahumma ya Ali bi rahmatika ya hadana ya Allah wa hasanil ahwal rabbana wa quwwatika ya aziz ya muta'al bi rahmatika ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin baril fatihah mustaqim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.